Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, sebelum materi sekarang ini, kalian sudah belajar tentang sistem pencernaan makanan. Yang kalian makan, ada yang nutrisinya itu mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lain sebagainya. Sistem apa yang menjadi perantara agar nutrisi makanan atau obat-obatan yang dikonsumsi bisa beredar di dalam tubuh kalian? Ada yang tahu? Silahkan yang tahu. Mungkin Lambaikan tangan kalau mau jawab ya. Darah, Mbak. Jadi, nah inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu sistem peredaran darah manusia. Adik-adik, Pak Jo sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen penyusun darah. Kalian bisa memahami atau mengidentifikasi organ-organ pada sistem peredaran darah. Kalian bisa mengidentifikasi mekanisme peredaran darah pada manusia. Pak Jo tanya, warna darah, warnanya apa, Dek? Merah, Pak. Gitu ya, jadi warna darah itu merah. Perhatikan gitu ya video tentang komponen darah ini. Sudah pada dapat link videonya, LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah dapat? Sudah ada. Ya, kalau sudah, kan kalian membentuk kelompok ya. Kelompoknya seperti biasa saja. Siswa di kelas ini kan ada 28. Jadi Pak Jo bagi 4 kelompok. 1 sampai AB7 itu kelompok pertama. 8 sampai 14 kelompok 2 dan seterusnya. Silahkan ya kalian bekerja kelompok. Pak Jo kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Dan LKPD-nya tetap sendiri-sendiri. Kelompok tadi gitu ya, Pak Jo akan komunikasi di WA, bertanya kepada kalian. Kalau ada yang tidak paham ataupun kesulitan gitu ya, silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD yang pertama, adik-adik? Ada, Pak. Komponen darah itu apa saja? Mbak Tia, bisa Mbak Tia sampaikan komponen darah apa saja? Ada plasma darah, Pak. Terus ada sel darah putih, ada trombosit, ada sel darah merah. Dalam darah itu komposisinya ada plasma darah ya. Nah, plasma darah itu terdiri dari 91,5% air dan 8,5% zat terlarut ya. Bagian darah apa yang kemudian tugasnya ya mengangkut sari-sari makanan? Trombosit ya, Pak ya? Siapa ini? Pipi, Pak. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan keping darah. Dengan ciri-ciri dari sel darah merah. Komponen darah apa yang berfungsi untuk membunuh penyakit atau kuman-kuman apa? Sel darah putih. Pak Jo mau tahu, darah itu kan bentuknya cairan, ya, bentuknya cairan, gitu ya. Nah, organ apa yang kemudian membantu darah itu untuk kemudian beredar di dalam tubuh kita? Yang pertama jantung, dan yang kedua adalah pembuluh darah. Ada LKPD kedua yang harus kalian kerjakan ya, tentang bagian-bagian dari jantung. Ya, silakan kalian lakukan studi literasi gitu ya, terserah mau dari membaca buku gitu ya, buku paket yang kalian pinjam dari sekolah, ataupun kemudian buku pendamping, atau dari handout yang Pak Jo berikan gitu ya, atau dari internet juga boleh gitu ya. Nah, ada yang tahu letak jantung di sebelah mana, Dek? Rongga dada, Pak. Mbak Sutiah, betul. Ya, letaknya di rongga dada. Pertanyaannya adalah di sebelah mana? Sebelah kiri. Wah, atas ini ya, Pak ya? darah itu keluar dari jantung itu melalui yang namanya pembuluh darah. Ya, nah pembuluh darah itu ada 2. Ya, coba kalian lihat ya. Pembuluh darah itu ada 2. Yang pertama adalah pembuluh nadi, yang kedua adalah pembuluh balik. Ada yang tahu perbedaan dari pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik? Kalau nadi itu ya
arteri bukan sih Pak? Arteri itu keluar dari jantung. Kalau yang vena itu masuk ke dalam jantung. Di pembuluh apa darah itu diambilnya? Kayaknya di pembuluh nadi ya. Pembuluh nadi itu tempatnya agak tersembunyi di dalam tubuh. Sedangkan pembuluh vena itu tempatnya dekat dengan permukaan tubuh. Nah, inilah yang akan menjawab tadi pertanyaan Pak Jo bahwa ketika donor darah itu diambil dari pembuluh mana? Nah, coba kira-kira dari pembuluh mana nih kalau berdasarkan perbedaan antara nadi dengan vena? Ya. Nah, betul. Jadi pada saat donor darah itu diambil dari pembuluh balik. Gitu ya. Nah, yang terakhir gitu ya, adalah tentang mekanisme peredaran darah besar itu. Kalau berdasarkan urutan angkanya berarti dari nomor 4 ke 6, 7, 5 ke 1 gitu ya. Jadi dari pilih kiri gitu ya ke seluruh tubuh dipompa itu di seluruh tubuh gitu ya, kemudian ke pembuluh kapiler nantinya, kemudian kembali lagi ke serambi kanan. Nah, sedangkan pembuluh peredaran darah kecil itu berasal dari pilih kanan gitu ya, paru-paru, kemudian masuk ke serambi kiri. Oke, itu untuk mengecek pemahaman kalian tentang peredaran darah ini. Pak Jo sudah kirim link kuisis ya. Silahkan kalian klik ininya, linknya. Ya, sudah Pak Jo kirim tadi. Sudah dapat belum link kuisisnya? Baru proses buka, Pak. Adik-adik, terima kasih Pak Jo sudah lihat hasilnya di kuisis tadi, gitu ya. Bagus, pada bagus semua. Kemudian untuk terakhir ini, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD tentang komponen darah, ya. Oke, silahkan kelompok 1, 2, 3, 4 untuk mempresentasikannya, gitu ya. Oke, siapa yang mau presentasi ini? Mbak Tia, apa Mbak Tia dari kelompok 1? Mbak Marlia dari kelompok 2? Mbak Rini dari kelompok 3? Mbak Nurul dari kelompok 4? Ayo, siapa yang mau duluan? Saya coba ya, Pak. Boleh. Boleh, silakan tentang komponen darah ya. Iya. LKPD yang pertama, silakan. Iya, sistem peredaran darah terdiri dari komponen darah, organ sistem pencernaan darah. Kalau komponen darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Kemudian organ pada sistem peredaran darah ada jantung dan ada pembuluh darah. Ya, di penghujung dari pembelajaran ini, jadi betapa pentingnya kita mengetahui tentang sistem peredaran darah ini. Kenapa seperti itu? Karena apapun makanan yang kita konsumsi itu akan terasa manfaatnya ketika sistem peredaran darah pada kita ini berjalan dengan lancar. Ya, dengan kalian mempelajari pelajaran ini, kalian bisa memahami bahwa betapa pentingnya kita ini untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, ya. 4 sehat 5 sempurna itu, gitu ya. Insya Allah pada minggu atau pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah dan upaya pencegahannya seperti apa, gitu ya. Oke, sebelum menutup pertemuan kali ini, saya persilahkan ke siapa ya? Ini ketua kelasnya Mas Effendi nggak ada sih ya, wakilnya saja. Siapa ini? Oh, Mbak Pipi, silakan Mbak Pipi, pimpin doa. Marilah kawan-kawan, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Supaya ilmu kita bermanfaat, marilah sama-sama kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.